Hai guys, bareng lagi di Tilkul Stories. By the way, apa kabar dengan kalian? Semoga jantungnya oke selalu ya. Karena pada kesempatan video kali ini kita akan membahas film yang penuh kehororan yang sangat menegangkan berjudul Pernisis 2015. Di film tersebut tersimpan banyak sekali misteri yang perlu dijalani oleh 3 wanita turis di negeri Thailand, dan tentu saja akan ditambah plot twist yang sangat mengejutkan sekali. Jadi biar saya lebih semangat, silahkan like video ini dan subscribe channel ini, dan mari kita saksikan secara seksama sama-sama. Dimulai dengan memperlihatkan seorang wanita dukun yang sedang melakukan sebuah ritual, dibantu oleh seorang pria yang sepertinya ritual ini dilakukan oleh si dukun atas permintaan si pria tersebut dengan cara pengorbanan nyawa seperti berikut ini. Dan inilah Pernisis. Diperlihatkan dengan kereta api yang baru saja menurunkan penumpangnya di sebuah stasiun yang tentu saja stasiun tersebut berada tepat di negara Thailand. Dan mari kita berfokus kepada 3 wanita yang baru saja keluar dari stasiun yang sedang menunggangi kendaraan umum yang sering disebut taksi. Setelah itu terlihat mereka pergi ke Danau Tawar untuk menggunakan transportasi pada danau tersebut yang kita sebut transportasi perairan yang bernama ting perahu men. Singkat cerita, ketika mereka sudah sampai, ternyata tujuan mereka ke tempat tersebut untuk mengajar para budak-budak. Namun di tempat itu sama sekali tidak terlihat seorang pun, tak terkecuali si kakek ini yang memperhatikan mereka sejak dari tadi. Okay, we're teaching small children. Sesaat di dalam rumah tersebut, mereka pun mengecek-ngecek barang-barang antik kayaknya yang semuanya ditutupi, hingga salah satu mereka yang bernama Rachel membuka kain penutup berlumuran darah, dan di balik kain tersebut adalah sebuah patung kuno berwujud dan anak gadis, sehingga itu membuat teman mereka bernama Julia merinding semerinding. It's chipping right there. Okay, I'm a little bit. I want to be responsible for breaking an ancient statue. Setelah melihat patung itu, mereka pun pergi begitu saja tanpa menutup kembali patung tersebut, hingga di malam harinya terlihat kalau berhala itu mengeluarkan cahaya yang tidak terlalu menyilaukan. Keesokan harinya ketika mereka lagi ngeteh, terdengar sesuatu dari luar, dan ketika dicek Ternyata seorang kakek-kakek yang memantau mereka di hari sebelumnya yang datang, dan ketika itu pula datang seorang pria yang menyusulnya dengan menggunakan bahasa Thailand, sehingga itu membuat mereka bertiga tidak mengerti dengan perkataan orang Thailand tersebut. Ya, Saudi kap. Dan karena merasa tidak ada hiburan, mereka pun pergi shopping COD-an di pasar tradisional tersultan dengan membeli barang yang sebenarnya tidak akan terpakai, melainkan hanya dijadikan pajangan untuk sekedar bergaya supaya orang lain iri. Hello, 90 baht, dollar American. What? Ya, ketika ditanya, ternyata tas ibu-ibu tersebut senilai dengan harga 90 baht Thailand, yang kalau didolarkan sekitar 300 dolar Amerika, dan jika dirupiahkan ke Indonesia sekitar 4.200.000 rupiah lebih. Dan itu membuat jiwa sultannya bergetar. Tapi gengsi lah, sehingga untuk mempertahankan popularitas tentu dibelilah itu barang. Tapi dalam hati kempes lagi dompet. Untuk mengisi waktu luang di malam harinya, mereka pun pergi di pengkabukan, dan apalagi namanya kalau bukan klub, tapi bukan klub organisasi ya, melainkan klub malam tempat para penikmat minuman haram racikan wak bartender yang diiringi musik DJ diskotik goblok.
I seriously think Shane might propose soon. Like the giant straws? Yes. Di situ mereka melirik 3 orang pria dari Inggris lalu menikmati keharaman dengan meminum minuman yang tentu saja mengandung 99% alkohol dan kemudian melanjutkan ketelerannya di rumahnya dan lagi tidak lupa dengan sudahlah. Oh yeah. Pada saat itu ketika si pria yang melihat temannya yang lagi pemanasan bersama teman Julia, di mana di situ ia mengajak Julia untuk melakukan hal yang sama seperti temannya, namun Julia yang menolak karena sudah punya langganan tak sengaja menyenggol patung budak tersebut yang membuat mereka semua tak jadi melakukan pemunceratan. Karena menyenggol patung yang tak jadi melakukan pemunceratan membuat Julia lega karena mereka memilih untuk melakukan pemabukan. Tapi setelah semua bondon itu meminum minuman haram, di situ para hidung belang ternyata tidak meminum minuman haram tersebut. Aren't you gonna have some? Setelah meminum minuman haram, semua bondon itu teler dan melakukan aksi perkopatan terhadap pria hidung belanga, di mana di situ terlihat Julia menusuk paha si pria tersebut dengan santainya. Di sisi lain terlihat Alex menunggangi burung kutilang yang menjadi jatahnya, di mana di situ ia menyayat perut pria tersebut dengan penuh wajah watados. Kemudian beralih kepada Rachel, di mana di situ terlihat ia mencungkil mata si brewok dan kemudian memberinya asupan mainstream dengan memaksa abah brewok untuk menelan matanya. Kembali kepada Julia, terlihat ia menggunakan kunci buaya untuk mencabut kuku pria tersebut pada saat itu juga. Sembari Julia asik cabut kuku, terlihat Alex dengan nikmatnya membunuh pria tersebut. Kembali lagi kepada Julia, terlihat ia melepas pakaiannya, ikat pinggang pakaian seksualnya untuk digunakan mengikat mulut supaya bisa menguak selebar-lebarnya agar mempermudah untuk mencabut lidah pria tersebut biar tidak banyak bacot. Berpindah kepada Rachel, di mana di situ ia membunuh si brewok dan mengusap darah di seluruh sekujur tubuhnya. Lagi-lagi kembali lagi kepada Julia, di mana di situ terlihat ia telah mencabut seluruh gigi pria tersebut dan kemudian menggerek lehernya dengan penuh rasa kewatadosan sambil menikmati darah yang berpancuran. Tiba di keesokan hari saat terbangun dari tidurnya, ternyata apa yang dilakukan tadi malam hanyalah sebuah insiden kejadian dalam bunga tidur alias mimpi belaka. Lalu ketika mereka berkumpul di situ, Julia menceritakan tentang mimpinya, namun ternyata mimpi yang dialami semalam juga dialami oleh kedua temannya. Strangest dream. Had a similar dream. We were roofied. Merasa janggal dengan mimpi tersebut, takut kalau mereka sebenarnya habis dipestai pemunceratan secara tanpa disadari oleh para dengkul belanga. Di situ mereka mengecek seluruh sudut ruangan dan menyadari kalau perhiasan hasil perbondonan Julia telah hilang. Dan tak hanya itu saja, barang milik Rachel juga hilang seperti kancut, bra, dan lain-lain. Dan lainnya adalah patung berhala juga ikut hilang. Down statue. It's bullshit. Karena patung yang hilang, yang awalnya mereka kira telah dirampok, menyangkal kalau para hidung belang seperti tidak masuk akal jika ingin merampok hanya barang konyol yang tak terlalu berharga. Karena seperti perampok konvensionalnya jika ingin mengambil barang contohnya seperti komputer, iPad, emas, uang tunai, dan lain sebagainya. What are we gonna do? Yeah, that's Merasa bertanggung jawab atas benda di penginapan tersebut, Julia pun menelpon direktur penginapan dan terkejutnya mereka ketika si direktur mengatakan kalau di rumah tersebut sama sekali tidak ada patung. Namun karena merasa penasaran, mereka pun pergi ke tempat para penjual patung karena siapa tahu si perampok telah menjualnya, tapi mereka sama sekali tak menemukan patung tersebut.
Many statues. No, like a very young-looking little. Pada saat itu Rachel melihat anak gadis di dalam toko, namun si pemilik toko mengatakan kalau di sini sama sekali tidak ada bocil. Dan ketika Rachel kembali melihat bocil tersebut, ternyata ia telah hilang. Dan saat keluar dari dalam toko, di situ mereka melihat kembali bocil aneh tersebut. Hey, can I help you? Budak gadis tersebut melambaikan tangan kepada Rachel untuk sebagai simbol petanda memanggil, sehingga Rachel pun mengikuti gadis tersebut. Sementara Julia yang ditinggali oleh kedua temannya, motor goblok. Sementara Julia yang ditinggali oleh kedua temannya menganggap gadis tersebut menyeramkan, lalu ia pun mengikuti temannya tersebut. Creepy Asian girl rights. Pada saat itu tiba mereka di sebuah pemukiman yang seperti tak berpenghuni karena sama sekali tidak terlihat warga seorang pun. Namun setelah saya melihat secara jeli, terlihat ada barang jemuran dan sudah pasti ada warga meskipun minim kemungkinannya. Lalu mereka pun lanjut mengikuti gadis tersebut hingga mereka ditunjukkan untuk ke sebuah gubuk. Dan di gubuk itu terlihat ada seorang watu yang mirip seperti mak lampir di sinetron Legenda Gunung Merapi kalau tidak salah namanya, di mana di situ mereka bertanya mengenai patung yang ia cari. For a statue, it's gold. Untuk memberikan contoh patung yang mereka cari, Rachel pun menunjukkan anak gadis yang menuntun mereka ke tempat tersebut. Namun pada saat itu tiba-tiba saja orangnya hilang dan itu membuat si watu pasang muka marah. Sehingga mereka pun menganggap si watu tak memiliki patung yang ia cari. Dan ketika mereka ingin pergi, si watu menunjukkan foto kepada mereka. Stop! Like you said. Gambar di foto tersebut sesuai dengan yang mereka cari, di mana di situ watu menjelaskan tentang nama patung tersebut ialah Kumari yang merupakan gadis emas asli yang sangat istimewa sekali dan antik katanya. Dan berhala tersebut diwajibkan untuk disembah agar bisa mendapatkan cahaya di gelapnya kehidupan katanya lagi. Sebelum mereka pergi, Watu memberinya kalung karena menganggap patung yang berwujudan makhluk hidup alias berhala yang Watu sebut Kumari bisa saja sewaktu-waktu membalaskan dendamnya. Namun ketika di perjalanan, Alex yang tak percaya hal mistis apalagi tahayul membuang kalung pemberian Watu tersebut. Like a blast in half. Please. Whatever. It's your. Dan ketika di malam harinya, Alex yang lagi nyantui diteror dengan patung Kumari tersebut. Tidak cuman Alex, Julia yang lagi ngabetap menikmati busa di sekujur tubuhnya melihat pantulan gambar si patung Kumari tersebut. Lalu tiba-tiba di sisi lain terlihat Rachel yang lagi berkemas-kemas karena besok berencana untuk meninggalkan penginapan tersebut, mendengarkan cucuitan di bawah ranjangnya. Dan ketika dilihat ternyata seekor tikus yang lagi menggadabah sekantung plastik. Kembali lagi kepada Julia di mana saat ia mengaksesoriskan wajahnya dengan dandanan level tingkat sultan dan tak lupa menghirup segarnya minyak pemabukan. Tiba-tiba Alex yang lagi nyantai-nyantainya rebam mendengarkan kikikan bocil, dan ketika melihat separuh badannya yang lagi diselimuti, ternyata Kumari lagi menspomok-moknya yang membuat Alex terpejuak dan lari dari kamarnya tersebut. Dan di situ mereka saling menceplas-ceplos mengenai kejadian yang baru saja mereka alami, di mana Rachel yang paling dewasa mencoba mengambil cara tengah untuk babak berbarengan supaya tidak terlalu merinding. Hey!
Abulia, get dressed. Go! What? Kemudian adegan berpindah kepada Watu, di mana pada saat itu ia membuat sebuah ramuan jompa jampi level dukun santet tingkat paranormal. Lalu tiba-tiba tiba-tiba saja muncul sesosok wanita yang menggunakan pakaian hitam ala-ala ninja, yang tentu saja pakaian yang ia pakai menutup seluruh permukaan dengan serapat-rapatnya, di mana pada saat itu ia langsung menyerang dengan geprekan yang membuat kepala Watu alias wanita tua langsung pecah, dan tentu saja Watu meninggal pada saat itu juga. Singkat cerita, esok pun nongol, di mana pada saat itu para bonden baru saja bangun bobo yang agak lumayan herman karena melihat bekas lumpur tanda jejak yang sudah mengering, tak kecuali Alex yang sama sekali tidak merasa aneh. Keanehan semakin mereka rasakan pada saat ke gubuk Watu karena orangnya sudah tidak ada, yang sebenarnya 2 dari 3 di antara mereka tidak tahu saja kalau suatu sebenarnya telah meninggoy. Kemudian saat kembali ke penginapan, di situ mereka kembali terkejut saat si Pak Tua lagi-lagi ada di tempat tersebut tanpa dipanggilnya. Lalu si Pak Tua menunjuk ke arah mereka sambil berbicara menggunakan bahasa Thailand yang tentu saja mereka tidak mengerti. Namun si pria yang menggandeng si Pak Tua menerjemahkan ucapannya, yaitu kalian mengambil semua darinya. Mendengar ucapan itu, mereka pun penasaran apa maksudnya. Jadi biar lebih jelas, mereka pun pergi ke rumah Pak Tua tersebut. Sesampainya di rumah tersebut, Pak Tua mengatakan kalau rumah yang mereka tempati saat ini sebelumnya adalah milik saudaranya, dan saudaranya itu tinggal bersama istri dan putri sematawayangnya, di mana suatu ketika istri saudaranya tersebut hamil, namun sayangnya ia sakit dan tidak dapat disembuhkan oleh satupun dokter, hingga saudaranya tersebut pergi ke tempat dukun agar istri dan anaknya yang masih dalam kandungan bisa selamat. Tapi caranya cukup membagongkan, di mana caranya ialah saudara Pak Tua harus mengorbankan nyawa garis keturunannya. Tapi masih ada cara lain lagi, yaitu saudara Pak Tua harus menumpahkan darahnya, atau dengan kata lain bundir, dan darah tersebut dicampur dengan emas untuk digunakan membungkus putri sematawayang saudara Pak Tua, agar supaya roh anak gadis tersebut akan hidup kekal abadi selamanya, beserta istri dan bayi yang belum lahir dapat sembuh kembali. Namun setelah ritual selesai dijalankan, istri dari saudara Pak Tua tersebut malah jadi ikutan bundir, karena ternyata ritual tersebut tidak berjalan lancar sehingga putri sematawayang yang sudah dibaluti emas bercampur darah telah wafat sia-sia. Ditambah lagi rohnya ternyata tidak tenang alias gelisah karena memiliki dendam, sehingga untuk meminimalisir si dukun tersebut membuat jimat untuk mengurung roh si gadis supaya tidak keluar dari rumah para bonden yang mereka tempati saat ini. Dari cerita tersebut sebenarnya jelas sekali dapat disimpulkan bahwasanya adegan yang terlihat di awal adalah ritual yang dilakukan oleh saudara Pak Tua, dan yang mengira itu si Pak Tua sendiri tentunya, sedangkan dukunnya ialah wanita tua yang sudah meninggoy. Lalu korbannya adalah gadis sematawayang putri saudara Pak Tua yang kini sudah berinkarnasi dalam patung emas yang disebut Kumari, dan dari sini sudah terungkap sebagian misterinya. Selesai menceritakan hal tersebut, Pak Tua pun memberikan jimat kepada mereka untuk dibawa pulang. Dan setelah mereka pulang, tiba-tiba saja Alex menjadi beringas untuk membakar kalung jimat pemberian Pak Tua, dan tak lupa disemprot garam yang bertujuan untuk supaya terhindar dari ilmu sihir, santet, guna-guna makhluk astral halus dan lain sebagainya, katanya. Dan lagi konon katanya memang garam bisa difungsionalkan untuk hal seperti itu dari kata orang tua pada zaman dulu hingga bahkan turun-temurun sampai sekarang masih ada yang percaya. Tapi setelah saya searching di Google, itu semua ternyata tidak benar karena perlindungan yang sebenarnya ada pada yang kuasa. Kemudian scene beralih kepada si Pak Tua, di mana pada saat itu saya yang mengira pria pengasuh Pak Tua ingin membunuh Pak Tua itu sendiri karena sudah mengetahui kebajingannya di masa lampau. Namun ternyata บอกนะฉันเป็นคนดูแลสถานทำก็เพื่อจะดูแล
Ya, ternyata pengasuh Pak Tua yang sekaligus keponakannya itu bundir pada saat itu juga dengan menyayat kedua kiri kanan tangannya dan mensesar perutnya lalu menggerek lehernya dengan secara luar alam bawah sadarnya atau dengan kata lain kerasukan. Pada saat itu, para bonden pergi ke rumah Pak Tua karena mendengar jerotannya dan dimana pada saat itu keponakan Pak Tua yang sudah bundir dikira oleh mereka Pak Tua telah membunuh keponakannya tersebut diancam oleh Alex. Namun Julia sebagai penengah ingin menenangkan suasana justru tidak sengaja mendorong Pak Tua hingga jatuh dan buncrat pada saat itu juga sehingga Pak Tua pun harus meninggal pada saat itu pula. Just like you killed your brother, but you do it! Julia yang telah mengisdatkan Pak Tua merasa semakin memperkeruh suasana bersama Rachel. Namun berbeda halnya dengan Alex pada saat kembali ke penginapan. Di situ ia justru sambil senyum-senyum berwajah psikopat menganggap itu sudah seharusnya. Lalu Rachel dan Julia pun OTW mengkemasi barangnya karena berencana meninggalkan negara tersebut. Sementara itu Alex justru ke ruangan rahasia basement yang tentu saja Rachel dan Julia tidak mengetahui ada ruangan seperti itu. Tapi karena melihat ada celah, di situ pun mereka turun ke bawah dan melihat mayat para hidung belang. Lah. Saat melihat itu, alhasil mereka pun mengetahui bahwasanya perkopatan yang mereka lakukan dianggap hanyalah sebuah mimpi. Tapi realitanya ternyata itulah kenyataannya. Dimana pada saat selesai aksinya tersebut, di situ mereka membersihkan tubuhnya, lalu kemudian pakaian yang mereka kenakan disimpan di bawah ranjang Rachel yang tadi digadabah sama tikus. Dan terkejutnya ternyata Alex sudah mengetahui duluan kalau kejadian tersebut bukanlah mimpi. Dan kenapa bisa? Itu karena kalung jimat yang dibuang sehingga patung Kumari bisa mengkontrolisasi pikiran Alex. Dan tidak hanya itu saja, ternyata yang membunuh si dukun ialah si Alex itu sendiri. Alex, what are you doing? Fucking face in the jungle. Yang lebih membagongkan lagi, di situ Alex menggedebur kedua temannya tersebut, lalu mengikatnya di kursi. Lalu tiba-tiba Hey, it's Julia! Alex, what are you doing? Alex, stop! ya, tanpa banyak bacot, di situ Alex langsung menebas leher Julia, lalu kemudian darahnya dialirkan ke sebuah wadah. Aduh, sayang anjir, cewek cantik mati sia-sia cuman karena dibunuh sama orang kerasukan. Tapi untung cuman film. Hingga kemudian pada saat Rachel ingin ditebas olehnya, di situ ia mengatakan, "Hai Rachel, kau adalah saudariku." Lalu kemudian kembali berkata dengan menyebut nama anak gadis patung Kumari tersebut, yaitu patung anjing, fuck you, brengsek, oh, persetan anjing bangsat. Lalu seketika itu roh patung bocil yang ada pada tubuh Alex berpikir, oh iya juga ya, mereka kan tidak ada urusan denganku. Tapi bodo amat, gua iri sama mereka bisa hidup sampai sekarang jadi bonden lagi. Wow! Dan supaya Rachel tidak banyak bacot, Alex yang dirasuki pun menarik lidah Rachel. Wah! Dan kemudian seperti biasa digeret lah itu leher. Setelah itu, darah yang sudah diperpadukan dengan beraneka ragam golongan jenis diminum dan dielus di seluruh sekujur tubuhnya pada saat itu juga. Singkat cerita, esok pun tiba, dimana pada saat itu Alex sedang menelpon dengan VC level tingkat SD bersama langganan Julia dengan mengatakan sesuatu telah terjadi kepada Julia. Happened to Julia. Dan kemudian film pun berakhir begitu saja. Bagaimana terungkap sudah kan misterinya? Dari awal mula istri saudara Pak Tua yang hamil tapi dengan keadaan sakit, dan parahnya lagi tak satu pun dokter yang bisa menyembuhkannya. Sehingga mau tak mau saudara Pak Tua pun terpaksa ngedukun. Tapi sayangnya saat ritual dijalankan, istri saudara Pak Tua pun malah bundir, sehingga tumbal yang telah digunakan mati sia-sia. Dan parahnya lagi tumbal tersebut adalah anak satu-satunya dari saudara Pak Tua, sehingga roh yang telah bebas berkeluyuran menuntut balas dendam terhadap si dukun dan Pak Tua itu sendiri. Tapi justru dendamnya itu malah berimbas kepada keponakan Pak Tua dan juga para bonden yang tak tahu apa-apa. Ya,
Kurang lebih begitulah rincinya. Jadi pesan yang bisa kita petik dari film ini ialah apapun masalahnya jangan ambil solusi ke dukun, karena itu akan menambah masalah yang sudah pasti bikin pusing kepala. Sudah pusing kepala sirik lagi, dosa pula. Oke lah, biar saya lebih semangat silahkan like dan subscribe. Sudah minta ya tadi di awal. Bukan tadi sih sebenarnya, tapi kemarin lusa. Ya sudahlah, sampai jumpa di video lainnya. Dah.